Itulah yang terjadi. Kemudian benda langit ini pergi menjauh dari bumi. Perlahan-lahan ketika benda langit ini menjauh dari bumi, perlahan-lahan bumi mulai kembali ke utara, mulai kembali ke posisinya, selatan kembali ke selatan. Ya, cuaca iklim kembali ke asalnya. Namun posisi barat ada di timur, posisi timur ada di barat. Maka ketika matahari terbit, terlihatnya di mana? Di barat. Fadzalika hin. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud terus mengatakan, itulah hin. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu dan Saudara. Nah, tadi kita sudah sampai pada pembahasan tentang benda langit yang bernama Nibiru, yang efeknya tadi ketika dia bergerak. Ya. Sebetulnya ada dua asumsi. Asumsi yang pertama dari ilmuwan Jepang. Saya lihat beberapa antarsawan Jepang mengatakan bahwa benda langit ini kecil, lebih kecil dari bulan, jauh lebih kecil dari bulan. Tapi dia bergerak lurus, Bapak Ibu. Dia bergerak lurus sehingga dia nabrak bumi secara utuh, sehingga dia hancur. Nah, dia mengandung magma. Magma inilah yang kemudian menutup semua permukaan bumi. Ya, menurut teori ini tidak ada lagi kehidupan di muka bumi, artinya kiamat. Nah, maka ditinjau dari Quran hadis, pendapat semacam ini tidak bisa diterima. Karena setelah peristiwa ini Rasulullah sebutkan kehidupan masih ada. Dan proses tegaknya Islam di muka bumi belum terjadi, sehingga teori ini tidak saya pakai. Nah, yang menarik adalah apa yang dikemukakan oleh ilmuwan NASA. Salah satunya adalah Dr. Dmitry Bolikov, bahwa benda langit ini sangat besar. Dia tidak menabrak bumi, tapi dia mengarah mendekati orbit bumi. Nah, karena jarak yang dekat, efeknya apa tadi? Kita sudah bahas. Yang pertama, polar shift, pergeseran kutub. Utara bergeser, selatan bergeser, sehingga terjadilah yang namanya climate change, perubahan iklim. Salah satu perubahan iklim yang nampak hari ini adalah bangsa Arab yang tandus, kering, berpadang pasir berubah menjadi hijau berpadang rumput. Tadi malam kita sudah bahas. Rasulullah SAW mengatakan peristiwa ini terkait dengan tanda-tanda kiamat akan terjadi. Asratu sa'ah. Rasulullah SAW dalam satu hadis mengatakan, la taqumus sa'ah, kiamat tidak akan terjadi hatta taruda ardul arabi murujan wanhara. Kiamat tidak akan terjadi sehingga tanah Arab yang tandus kering akan kembali hijau berpadang rumput dan muncul sungai-sungai di sana. Sebetulnya ada videonya, ya. Subhanallah, memang tidak bisa, jadi tidak bisa saya perlihatkan. Bapak Ibu mohon maaf sekali. Mudah-mudahan nanti kita bisa lanjut kembali ya dalam waktu yang akan datang. Kemudian Bapak Ibu dan Saudara, setelah ada terjadinya perubahan iklim, ada terjadinya perpanjangan waktu. Nah, yang menarik adalah Rasulullah mengatakan, sayati alaikum lailun tuluhan kasalasati layalin, akan datang kepada kalian satu malam yang panjangnya sama dengan 3 malam. Ya. Pada saat itu Rasul bercerita, ada satu nas yang menceritakan, seseorang faqama rajulan minkum kabal ada huwa yakum min al-yamin sulusil al-akhirah yatawadda aw yakhut tahara yatawadda summa yatahajjad ila Allah azza wa jalla. Dia berwudu lalu dia melaksanakan salat tahajud seperti biasa. Selesai tahajud biasanya dia baca Quran. Tidak lebih dari 3 lembar, itu datang waktu subuh. Tapi saat itu dia sudah baca hampir 1 juz, fajar belum juga terbit. Fajar. Nah, ini menandakan azan sesuai dengan sunnah. Kalau selama ini azan dikumandangkan berdasarkan apa? Jam di dinding. Ada sudah daftar waktu sholat kan. Ketika jamnya bunyi tit baru kita azan. Sebetulnya itu bukan sunnah, Bapak Ibu. Sunnahnya adalah melihat matahari, Bapak Ibu. Ya, melihat matahari. Dan sholat subuh itu adalah ketika terbit fajar. Artinya terlihat bentangan putih tipis di ufuk timur, itu tanda waktu subuh terangkat. Nah, orang ini muazin ini dia tidak melihat, wah timur masih gelap, mungkin aku terlalu gasik, terlalu cepat bangunnya. Nah, dia coba tidur lagi, baca Quran lagi, tapi karena pusing, udah lama dia baca Quran kok fajar tidak terlihat juga. Dia belum azan, dia belum adzan subuh. Sekarang masih gelap karena jamnya berbunyi, tanda adzan subuh menurut jam, maka azan. Padahal
mata fajar belum terbit. Nah, ini sunnah yang ditinggalkan dalam penetapan waktu sholat. Nah, kemudian dia tidur, bangun lagi, gundah gulana manusia. Dia dibangunkan oleh gundah gulananya manusia. Kenapa? Manusia menyaksikan matahari terbit dari barat. Ya, Bapak Ibu, jamaah, oi jamaah. Tadi matahari terbit dari mana? Dari timur ya? Alhamdulillah. Berarti kiamatnya masih jauh, Bapak Ibu. Nah, dia bangun, orang-orang ribut gundah gulana, ada apa? Ini sudah 24 jam, tapi kok matahari belum terbit? Ada apa? Satu itu. Yang kedua, Bapak Ibu, ketika benda langit ini makin mendekat, maka daya tarik gravitasinya makin kuat. Bumi tidak bisa lepas dari ikatannya dengan matahari, maka akan terjadi banyak goncangan, banyak terjadinya gempa. Ibarat orang tarik tambang, Bapak Ibu. Kalau orang tarik tambang sama-sama kuat, wajahnya kayak gimana, Bapak Ibu? Apakah ada orang tarik tambang wajahnya kayak gini? Tenang, santai. Tidak. Tapi bumi pun mengerut begitu. Maka terjadi adanya energi yang keluar, tekanan dari bawah, ya, epirogenesa dan orogenesa. Ini memicu, satu, akan meletusnya gunung-gunung berapi karena ada tekanan dari magma bagian dalam. Yang kedua, ini akan adanya energi patahan dan lipatan yang mengakibatkan banyak terjadinya gempa bumi. Fakasratuz zalazil. Maka Allah kemukakan ini dalam Quran surat Al-Zalzalah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Jika bumi digoncangkan dengan goncangan yang sangat, kapan itu terjadi? Ketika benda langit ini mendekat, maka bumi akan bergoyang karena mempertahankan posisinya agar tidak tertarik oleh benda langit ini. Kenapa dia tidak tertarik? Karena dia terikat dengan gravitasi matahari, maka dia bergetar begini. Saat itulah terjadi gempa yang besar. Wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi mengeluarkan apa yang dikandungnya. Magma keluar, air keluar. Itulah yang mengakibatkan banyak sumber air keluar di tanah Arab. Subhanallah. Saya mencoba membaca Quran dan hadis terkait dengan eskatologi ini dia dalam mata kacamata sains dan teknologi, karena sains dan teknologi lahir dari Quran dan Sunnah. Jamaah, bisa diikuti jamaah? Wa qala al-insanu malaha, berkatalah manusia, ada apa dengan bumi ini? Ada apa? Nah itu tadi. Orang-orang ribut, kenapa matahariku juga belum terbit dan banyak gempa, gunung-gunung meletus. Nah ini sekarang sedang erupsi nih, Gunung Semeru. Ya, sudah ada beberapa peringatan dari Badan BMKG peluang terjadinya pasang air laut, ya, terjadinya tsunami 4 meter prediksi di Sumatera Barat, Lampung sampai ke Jawa dan Bali. Subhanallah, sampai air Asia yang menghubungkan trek ya, yang flightnya dari Singapura Jakarta itu dibatalkan. Tadi saya lihat informasinya begitu. Dan itu Bapak Ibu terjadi. Nah, inilah yang disebut dengan megatrust. Megatrust. Nah, bumi ternyata mengalami bukan hanya polar shift dengan kedatangan benda langit ini, tetapi bumi juga oleng. Selain dia bergeser, utara bergeser, selatan bergeser, bumi juga mengalami oleng apanya? Barat bergeser, pindah ke timur perlahan-lahan, dan timur pindah ke barat. Nah, kayak gini. Oleng. Set begini. Ya, terjadi perpindahan kutub. Utara dan selatan bergeser, polar shift, dan juga perpindahan arah mata angin. Barat pindah ke timur, timur ke barat. Kemudian benda langit ini, ketika jarak terdekat antara bumi dan matahari, antara si benda langit Nibiru ini dengan bumi terjadi, pada saat itulah terjadi induksi magnetik. Artinya, magnet bumi tertarik oleh benda langit ini, terserap oleh benda langit ini, sehingga bumi kehilangan elektromagnetiknya. Itulah yang mengakibatkan hilangnya teknologi. Rasulullah mengatakan, "Sum'antum ila ma bada'tum, sum'antum ila ma bada'tum." Kalian akan kembali ke zaman kalian datang pertama kali.
listrik tidak ada, blackout selamanya Bapak Ibu. Mobil tidak akan jalan Bang, mobilnya akan jalan Bang nanti Bang, insyaallah ya. Motor tidak jalan, kenapa? Tidak ada magnet, dinamo tidak berfungsi. Maka kita kembali ke zaman unta Bapak Ibu ya, ke zaman unta. Nah, itulah yang terjadi. Kemudian benda langit ini pergi menjauh dari bumi. Perlahan-lahan ketika benda langit ini menjauh dari bumi, perlahan-lahan bumi mulai kembali utara, mulai kembali ke posisinya, selatan kembali ke selatan. Ya, cuaca iklim kembali ke asalnya. Namun posisi barat ada di timur, posisi timur ada di barat. Maka ketika matahari terbit, terlihatnya di mana? Di barat. Fadhalika hin kata. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud terus mengatakan itulah hin. Inilah kata hin, arti hin di dalam Quran. Ya. Qul nabitu minha inna ba'dakum gimana perintah Allah dari Allah kepada Nabi Adam setelah Nabi Adam diturunkan ke bumi. Ya walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Bagimu hai Adam, Hawa, ada materi kecukupan yang bisa memenuhi kebutuhan hidupmu sampai dengan hin. Hin di sana adalah terbitnya matahari dari barat. Dan apabila matahari terbit dari barat, kata Rasulullah SAW, wara'ahan nas, manusia menyaksikan matahari terbit dari barat. Amanu ajma'un, berimanlah mereka semua kepada Allah. Tapi apa kata Rasulullah? La yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Tidak berfungsi, tidak berguna orang yang menyatakan beriman yang sebelumnya tidak beriman. Kenapa? Pintu taubat sudah ditutup. Hin, terbitnya matahari dari barat, isyarat dari Allah bahwa pintu taubat sudah ditutup. Sehingga Rasulullah mengatakan, man taba qabla ghurubi syamsi min maghribiha qubilat taubatuh. Siapa yang bertobat sebelum matahari terbit dari barat, Allah terima taubatnya. Maka ketika mereka melihat matahari terbit dari barat, beriman tidak ada gunanya. Maka lihat wajah mereka hitam pucat. Sudah tahu ada orang-orang Islam menyampaikan tentang Islam, sudah banyak ulama-ulama menyeru mereka untuk beriman pada Allah dan Rasulullah SAW, tapi mereka kufur, mereka ingkar karena kesombongan. Ketika mereka menyaksikan matahari sudah terbit dari barat, terjadi benar apa yang dikatakan umat Islam, mereka mengatakan beriman, sia-sia. Kenapa? Matahari sudah terbit dari barat. La yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi man khaira. Atau orang yang soleh, orang yang maksud saya orang yang beriman tapi STMJ. Apa STMJ Bapak Ibu? Salat terus, maksiat jalan. Dia masih senang ngompreng, dia masih senang ya gitu. Jadi muzabzabina baina dzalik. Ya, ketika orang-orang Islam, kiai ulama banyak duitnya, ada untungnya, aman-aman ikut. Ketika ulama, kiai dan habaib dicurigai yang ini banyak duitnya, mampir ke sana gitu, ganti wajah. Ya, munafik. Yang seperti ini ketika dia bertobat ingin hijrah kepada Islam yang sesungguhnya, pintu tobat sudah tertutup. Subhanallah. Gambaran pada saat itu kata Rasulullah SAW, manusia ada pada titik akhir atas kepuasan keputusasaan. Sehingga hidup digambarkan hidup segan, mati tak mau, karena beratnya ujian hidup pada saat itu. Namun orang-orang yang beriman dan istiqomah dengan keimanannya pada saat matahari terbit dari barat akan putih bercahaya. Kenapa? Senang, bergembira. Senang mereka karena iman mereka benar, keyakinan mereka benar, dakwah mereka selama ini ternyata benar. Pada saat itu mereka putih bercahaya. Inilah yang Allah maksudkan dalam Quran surat Ali Imran ayat 104 sampai ayat 108.
ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات أولئك لهم عذاب عظيم. Maka janganlah kamu hai orang-orang beriman seperti orang-orang yang berselisih paham, berpecah belah setelah datangnya penjelasan dari Allah dan Rasul. Quran sudah dibacakan, hadis sudah disampaikan, mereka masih berpecah belah. Jangan seperti itu. Itulah perbuatan orang-orang ahli kitab. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ingatlah pada hari di mana ada manusia yang hitam pucat wajah mereka, ada yang putih berseri-seri. Nah, pada saat terjadinya matahari terbit dari barat, manusia terbagi dua. Yang pertama, manusia yang hitam pucat wajah mereka, yang kedua manusia yang putih berseri wajah mereka. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ. Adapun orang-orang yang hitam pucat wajah mereka, dikatakan oleh para malaikat, kenapa kalian kufur setelah kalian beriman? Kenapa kalian kufur setelah kalian beriman? Bapak Ibu, adakah orang yang mereka berpindah dari keimanannya kemudian kekufuran, padahal sudah tahu kalau beriman pahalanya surga, kalau kufur pahalanya neraka. Ya. Di mereka adalah orang-orang yang tertipu oleh para penguasa yang zalim dan sesat. Mereka orang-orang munafik yang menjual iman mereka dengan dunia. Ya bi'udinahu bi'ardi minad dunya, orang-orang yang menjual imannya, Islam mereka dengan demi pangkat di pundak, demi jabatan dan demi triliunan. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah SWT. Nah, mereka kenapa hitam pucat? Karena mereka menyesal telah tertipu daya oleh dunia, tertipu daya oleh pangkat jabatan dan bujuk rayu uang triliunan. Ternyata mereka ada dalam kesesatan. Menyesal mereka. Bapak Ibu coba lihat orang yang menyesal, wajahnya putih berseri atau hitam pucat? Hitam pucat. Hitam pucat. Nah, siapa mereka, Ustaz? Mereka inilah yang mengikuti jejak langkah ahli kitab. Jejak langkah orang kitab, iftaraku wa ikhtalafu min ba'di ma ja'atuhumul bayinat. Berselisih paham, berpecah belah setelah datangnya Al-Qur'an dan Sunnah. Bapak Ibu, ada satu cerita begini. Rasulullah SAW menceritakan seperti ini dan kemudian difahami oleh para ulama dan para ulama salafus saleh. Mereka menceritakan begini. Ada beberapa orang, ada 4 orang yang mereka diminta untuk menjelaskan seperti apa bentuk gajah. 4 orang ini belum pernah melihat gajah sebelumnya. Gajah, ada patung gajah disimpan di tengah-tengah ruangan, namun lampunya dimatikan, sehingga 4 orang ini tidak bisa melihat dengan jelas seperti apa bentuk gajah yang sesungguhnya. Yang satu megang belalai, oh gajah itu panjang bulat kayak ular. Salah tidak? Tidak salah, karena yang dipegang belalai. Ada yang pegang telinganya, kata siapa? Gajah itu tipis kayak kipas, yang dipegang telinganya. Ada yang memegang perutnya, kata siapa? Tipis, kata siapa? Bulat kayak ular. Gajah itu bulat besar kayak beduk, karena yang dipegang perutnya. Ada yang pegang kakinya, yang benar mas saya. Gajah itu kayak tiang bulat tinggi besar. Mereka memegang bagiannya saja, lalu mereka mengklaim inilah gajah yang sesungguhnya, dan mereka masing-masing merasa benar dengan apa yang mereka lakukan. Kenapa? Tidak salah. Salah nggak mereka? Tidak. Kenapa? Karena mereka ada di ruangan yang gelap. Tidak masalah, karena belum ada cahaya. Tapi sekarang ketika lampu dinyalakan, teranglah semua ruangan. Semua mereka yang berbeda pendapat tadi melihat bentuk gajahnya sama. Oh, ternyata gajah itu seperti ini. Harusnya begitu, betul? Kenapa? Karena cahaya sudah. Harusnya tidak ada lagi perbedaan. Oh, ternyata gajah ini seperti ini. Sepakat, harusnya begitu. Maka aneh ketika lampu dinyalakan, mata mereka sudah melihat bentuk gajah, yang ini masih kekeh. Enggak, pokoknya gajah itu bulat kayak ular. Enggak, gajah itu tipis kayak kipas. Padahal mereka sudah melihat gajah yang utuh seperti apa. Enggak, gajah itu bulat kayak tiang tinggi. Enggak, gajah itu kayak beduk.
Nah, yang inilah yang dilarang Allah. Quran sudah dibacakan, hadis sudah dijelaskan, masih merasa benar dan tidak mau bersatu. Inilah dahsyatnya perpecahan umat. Inilah jahiliyahnya umat. Nah, mereka inilah yang kata Rasulullah, kata Allah dalam Quran tadi, ya apa? Yang hitam pucat wajahnya, berpecah belah dan berselisih paham setelah datangnya penjelasan dari Allah. Iftaraku wakhtalafu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat. Ulaika lahum 'adzabun 'azim. Mereka yang akan mendapatkan siksa yang pedih, Bapak Ibu. Kira-kira mau disebut apa orang yang seperti itu, Bapak Ibu? Sudah jelas melihat gajah itu dengan matanya, tapi mereka masih tetap aja mengatakan gajah itu bulat kayak beduk, enggak, gajah itu lebar kayak kipas, tipis kayak kipas begitu. Itulah yang terjadi pada umat Islam hari ini. Jamaah, umat Islam ini paling banyak di dunia, betul? Kurang lebih penduduk dunia hari ini ada 7 miliar, 7, sekian miliar. Sepertiganya umat Islam. Berarti umat Islam ini paling banyak. Saya tanya Bapak Ibu, umat Islam hari ini berjamaah apa berpecah belah? Berjamaah apa berpecah belah, Bapak Ibu? Berpecah belah. Berpecah belah sepakat? Berarti umat Islam hari ini bergolong-golongan. Betul? Setiap golongan punya nama masing-masing, betul? Punya lambang masing-masing, punya pemimpin masing-masing. Nah, baik, sekarang coba sebutkan nama-nama golongan umat Islam tadi, Bapak Ibu. Dalam hati, jangan disebutkan keras-keras, nanti ada yang tersinggung. Dalam hati saja, sebutkan masing-masing. Ada berapa, Bapak Ibu? Ada berapa jamaah? Ada banyak? 10 ada? Lebih dari 10. Masya Allah, lebih dari 10. Nah, sekarang saya tanya dan tolong dijawab dengan keras. Nah, sekarang boleh ucapkan dengan keras biar semuanya mendengar. Dari semua golongan dan nama-nama yang ada pada zaman sekarang, coba sebutkan satu saja dari nama-nama kelompok itu yang di zaman Rasulullah dan para sahabat ada, Bapak Ibu. Ada tidak, Bapak Ibu? Syiah di zaman Rasulullah tidak ada. Syiah ada di zaman Ali bin Abi Thalib. Muncul sosok yang bernama Abdullah bin Saba bin Salul. Abdullah bin Saba. Dia orang Yahudi Yaman yang benci kepada Bani Hashim dan ingin mengadu domba Bani Hashim. Itu Bapak Ibu. Syiah zaman Rasul enggak ada. Syiah dalam konteks aliran pemikiran seperti sekarang ini, aliran akidah dan ibadah seperti sekarang ini, itu tidak ada. Ada Bapak Ibu? Tidak ada. Padahal nama kita satu. Nama kita Muslim. Huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hada. Nah, peristiwa berpecah belahnya inilah yang membuat manusia hitam pucat. Surat Ali Imran ayat ke-100. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Hai orang-orang beriman, jika kamu mengikuti sebagian orang-orang yang diberikan ahli kitab, maka kalian akan kafir setelah kalian beriman. Tadi malaikat berkata, "Limat." Ya. Famal ladzina swaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum. Kenapa kalian kafir setelah beriman? Apa itu? Dia berpecah belah dan berselisih paham, padahal Quran dan Sunnah sudah disampaikan. Inilah Bapak Ibu Saudara. Nah, inilah sistem yang menjadi dukhon bagi umat Islam hari ini secara maknawi. Jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Rasulullah dan para sahabat berkumpul. Di sana ada Hudzaifah ibnul Yaman. Rasulullah bercerita banyak hal. Kemudian para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, kunna nahnu fil jahiliyah." Wahai Rasulullah, dahulu kami jahiliyah. Kami menyembah berhala, kami berzina, kami mengundi nasib, kami mabuk. Wah, jahiliyah ya Rasulullah. Faja'ana Allah bihadal khair
lalu Allah datangkan kepada kami kebaikan Islam ini. Allah mengutus Anda sebagai Nabi dan Rasul untuk kami. Anda bimbing kami kembali kepada fitrah kami Islam. Maka sekarang kami ada dalam kebaikan dan kebenaran ya Rasulullah. Fahal ba'da hadal khair min syarrin? Apakah setelah kebaikan ini ada keburukan? Ajal, ada keburukan. Sekarang kalian ada dalam kebebasan Islam yang rahmatan lil alamin. Setelah meninggal ini akan ada fase di mana kalian akan dipenuhi dengan keburukan. Dan sahabat Huzaifah bertanya lagi, wahal ba'da syarrin min khair? Apakah setelah keburukan itu akan ada lagi kebaikan yang kedua? Ada kebaikan yang kedua. Lakinna fihi dakhan, tetapi di dalamnya ada duhan, ada kabut. Ada duhan. Ini pembahasan duhan yang berbeda secara maknawi. Kalau tadi duhan yang sesungguhnya, Bapak Ibu. Ya. Tadi duhan yang sesungguhnya belum selesai ya. Nanti kita kembali lagi kayak tadi. Tapi yang ini kita lanjut dulu Bapak Ibu ya. Jamaah. Ibu-ibunya sepi. Bunda. Oi Bunda. Masih bersama saya Bunda? Lanjut. Sedikit yang jawab. Bunda, suara saya jelas? Kurang jelas? Sekarang jelas gak? Jelas. Pantesan jawabannya kurang ya. Tadi saya dengar Bunda mau masuk surga enggak? Jawabannya enggak. Ternyata kurang jelas jawabannya. Baik, Bapak Ibu dan Saudara. Nah, wa ma dakhaluhu ya Rasulullah? Apa dakhannya ya Rasulullah? Qaul yahduna bi ghairi hadi wa yastanuna bi ghairi sunnati. Adanya satu kaum yang memberikan petunjuk bukan dengan petunjukku, bukan dengan Quran, tapi dengan logika, dengan pendapat manusia, dengan fatwa para manusia yang menentang Quran dan Sunnah. Wa yastanuna bi ghairi sunnati, dan mereka mengikuti sunnah bukan sunnahku, tapi sunnah manusia yang lain, bukan sunnah Rasul. Wahal ba'da dzalika khair min syarrin? Ya Rasulullah, apakah setelah kebaikan yang kedua yang ada dakhan tadi, ada keburukan yang berikutnya? Ada lagi keburukan. Du'atun ala abwabi jahannam. Orang-orang yang menyeru kepada pintu jahannam. Jadi akan banyak orang-orang yang berdirinya bukan di pintu surga, tapi berdiri di pintu neraka. Sifun lana ya Rasulullah. Sebutkan ciri-ciri mereka itu ya Rasulullah. Hum min jildatina. Mereka kulitnya sama dengan kita. Muslim, pakai peci, jenggotnya panjang, pakai gamis seperti saya. Wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka ngomong sama dengan kita, bicara Quran hadis, bicara sunnah dan sebagainya. Tapi mereka berdiri di pintu neraka jahannam. Ta'rifu minhum wa tunkiru. Kalian kenal siapa mereka, kalian tahu siapa mereka, tapi kalian mengingkari mereka, tidak mau bergabung dengan mereka. Allahu Akbar. Ini adalah duhan dari sisi maknawi. Itu Bapak Ibu. Sudah terjadi belum penjelasan ini? Maka apa kata Rasulullah SAW? Ya Rasulullah, wa in wajadtu dzalika fama ta'muluna. Lalu apa yang harus kami lakukan ya Rasulullah jika kami dapati manusia-manusia seperti itu ada di zaman kami? Fatazil tilkal firaqa kullaha. Tinggalkan semua perpecahan itu. Tapi sebelum itu Rasulullah mengatakan talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Tetaplah kalian bersama kaum jamaah muslimin dan imam mereka dan pemimpin mereka. Jadi berjamaahlah kamu, kemudian dipimpin oleh seorang imam, seorang ulama yang menjadi pemimpin yang mengarahkan kamu mengamalkan Quran dan Sunnah. Ya Rasulullah, jika kami tidak mendapati adanya satu jamaah yang terpimpin oleh satu imam, kemudian mengamalkan Quran dan Sunnah, membimbing kami dengan Quran dan Sunnah, jika tidak ada, faltazil tilkal firaqah, tinggalkan semua kelompok-kelompok itu. Walau anta bi asli syajarah, walaupun kamu tinggal di hutan, menggigit akar kayu, makan hidup hanya makan dari apa yang ada di hutan, hatta yudrikakal maut, sehingga kematian mendatangimu, kamu harus bertahan, tinggalkan semua perpecahan itu.
Masya Allah. Bapak Ibu, itu dukhon secara maknawi. Saya ingin menggambarkannya, tapi memang ada masalah. Nah, kembali kepada yang tadi. Ketika bumi sudah kembali utara ke utara, selatan ke selatan. Nah, besoknya kata Rasulullah, barat kembali ke barat, timur kembali ke timur. Nah, normal lagi. Tapi pada saat itu satu pintu tobat sudah tertutup. Yang terjadi berikutnya adalah Allah buktikan kebenaran Islam, Allah buktikan kebenaran para nabi dan rasul, Allah buktikan para ulama dan habaib dakwah mereka satu persatu. Nah, maka mereka yang beriman dan bertobat pada saat itu tidak ada artinya. Mereka itulah ashabul a'raf sebagiannya. Sebagian lagi ada ashabun nar. Nah, kemudian terkait dengan benda langit ini, benda langit ini kemudian mendekat ke matahari. Ternyata makin dekat makin panas, sehingga benda langit ini tidak kuat dengan panas yang dipancarkan matahari dan keluarnya energi matahari, meledak dia. Meledak. Ledakannya menimbulkan asap yang sangat besar. Itulah dukhan. Jadi asal dukhan itu dari benda langit ini. Pecah sehingga menimbulkan asap yang luas. Nah, dukhan ini ada di lintasan tata surya kita, termasuk di lintasan bumi. Maka ketika bumi berputar, masuklah ke dalam dukhan pecahan dari benda langit ini. Akibatnya bumi ada dalam kabut asap benda langit ini yang pecah. Selama berapa lama? 40 hari 40 malam. Itu tanda yang kedua. Di sini saya mencoba menghubungkan antara terbitnya matahari dari barat dengan dukhan. Saya mengambil hadis riwayat Imam Ahmad ini. Kenapa? Karena sesuai dan bisa dipahami dengan mudah dalam kacamata sains dan teknologi. Adapun ketika saya membaca hadis Muslim, Imam Muslim meriwayatkan dukhan dulu baru terbitnya matahari dari barat. Nah, ini yang saya susah memahaminya. Dari mana asalnya dukhan? Itu tidak ketemu. Tidak ketemu Bapak Ibu. Maka saya gunakan hadis riwayat Imam Ahmad, walaupun sama-sama dari sahabat Huzaifah bin Husain. Bapak Ibu SWT, terdapat sebuah hadis dari Nu'aim bin Hamad, namun hadis ini maudhu, dan saya pernah diributkan gara-gara ini Bapak Ibu. Gara-gara ini saya dikatakan difitnah, saya peramal, saya ustadz cocoklogi, meramal bahwa kiamat akan terjadi pada 2020 hari Jumat. Nah, padahal saya tidak pernah mengatakan itu. Tolong tunjukkan videonya di mana saya mengatakan itu, tidak ada. Tapi itulah resiko ketika saya menyampaikan eskatologi. Mungkin yang bikin berita itu dia ngantuk, tiba-tiba dia mendengar, oh Ustaz mengatakan kiamat 2020. Nah, itulah bahayanya ketika mendengarkan kajian hanya sepotong-sepotong ataupun gara-gara ngantuk dan sebagainya. Lalu dia memviralkan. Nah, Bapak Ibu rahimahullah. Nah, di dalam hadis dari Nu'aim bin Hamad, tapi hadisnya sekali lagi adalah maudhu. Maudhu itu palsu. Ada yang mengatakan hadisnya dhaif. Namun apabila ada satu nas hadis dia punya sanad dan itu dikatakan lemah, dhaif, apalagi mursal, apalagi matruk, dan maudhu apalagi. Namun ketika itu tercatat ada nasnya, ada kitabnya, dan sesuai dengan sains dan teknologi, ada kemungkinan hadis itu benar. Nu'aim bin Hamad meriwayatkan dalam kitabnya bahwa Rasulullah bersabda, apabila pertengahan Ramadan jatuh pada hari Jumat, artinya apabila 15 Ramadan jatuh pada hari Jumat, maka akan terjadi sebuah ledakan yang dahsyat. Semua makhluk di alam semesta akan mendengarnya. Jika itu terjadi, masuklah kalian ke rumah-rumah kalian, tutup rapat pintu rumah kalian, tutup rapat ventilasi rumah kalian, bertasbihlah kepada Allah, puji Allah sebanyak yang kalian mampu, dan bertobatlah kepada Allah. Barangkali itu adalah hari terakhir kalian di muka bumi. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan? Apa yang harus kami ucapkan? Perbanyaklah
Subhanal Malikil Qudus Subuhul Qudus Rabbuna wa Rabbul Malaikati wa Ruh. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir anna khati'atina wa tawaffana ma'al abrar wa tawafana ma'al abrar wa khtim lana husnal khatimah. Ada yang mengatakan demikian. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala menyikapi kita terkait dengan terjadinya dukhon. Namun banyak ulama tidak menerima hadis ini karena hadis ini maudhu alias palsu. Hadisnya ada sebetulnya, bisa saya perlihatkan kepada Bapak Ibu, namun karena memang waktu dan juga media kita ada bermasalah. Nah, itu Bapak Ibu Subhanahu wa taala. Jadi dukhon ini merupakan satu dari tanda besar terjadinya hari kiamat yang 10 itu. Satu dari 10 tanda besar kiamat. Ya, dan ini merupakan peringatan kepada Allah, wabil khusus kepada umat Islam untuk bertaubat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, memanfaatkan waktu untuk beramal saleh. Sehingga Rasulullah kemudian menasihati para sahabat, badiru bil a'mali sholihat, bersegeralah kalian melakukan amal saleh, manfaatkan waktu untuk kebaikan, jangan kalian berleha-leha dan lalai, terlarut dalam kelalaian. Fasatabul fitanan ka lain akan terjadi fitnah huru-hara di mana-mana seperti potongan malam yang gelap gulita. Akan dahsyat fitnahnya, saking dahsyat fitnah dan huru-hara pada saat itu seseorang beriman berganti iman dan kafir dalam waktu 1 hari. Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran. Seseorang paginya beriman, sorenya kafir. Sorenya beriman, paginya kafir. Saking dahsyatnya fitnah saat itu, dukhon saat itu dahsyat, orang beriman berganti iman dan kafir dalam 1 hari. Ya bi'u dinahu bi'ardi minad dunya, menjual agamanya demi harta dunia. Ya. Bapak Ibu, orang yang seperti itulah yang akan menyaksikan terjadinya hari kiamat. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, orang-orang beriman nanti akan dicabut nyawanya serempak oleh sebuah angin dari bumi Hijaz. Hijaz adalah tempat antara Mekah dan Madinah. Rasulullah sabdakan, satarihu riham min ardil Hijaz, akan berhembus sebuah angin dari bumi Hijaz, Mekah, antara Mekah dan Madinah, Saudi Arabia. La tamurru ala hadid, tidak lewat kepada seorang pun kana fi qalbihi misqalu dzarratin min iman, yang punya iman di dalam hatinya walaupun sebesar biji zarah, illa qabadathu, melainkan angin ini akan mencabut nyawanya. Jadi hati-hati Bapak Ibu, kalau ada angin sepoi-sepoi jangan senang Bapak Ibu. Jangan-jangan itu ili ye. Ada angin sepoi-sepoi ternyata ili mati, dia dicabut nyawanya. Maka yang tersisa di muka bumi banyak qasyulun nas, maka yang tersisa adalah makhluk yang buruk. Laisa lahum iman walau bimiski dzarah, mereka tidak punya iman walaupun sebesar biji sawi. Aina imanuhum ya Rasul? Di mana iman mereka? Mereka jual iman mereka, mereka tukar dengan pangkat, jabatan dan harta dunia. Sudah muncul belum Bapak Ibu orang yang menjual imannya demi pangkat, jabatan dan dunia? Sudah, Masya Allah. Itu isyarat kalau kita berada di zaman dukhan. Terdengarnya benar yang diucapkan Quran dan Sunnah, tapi tujuannya untuk memecah belah umat Islam dari dalam. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah terkait dengan saat itu Rasulullah SAW menjelaskan kepada para sahabat terkait dengan tanda kebangkitan Islam. Sebelum dukhan itu terjadi, Islam akan tegak sebelum hari kiamat. Ya, dan tegaknya Islam, ya, Rasulullah sebutkan adalah dengan merdekanya Palestina, kembalinya Masjidil Aqsa pada umat Islam dunia, dan hancurnya bangsa Yahudi, Zionis, ahli kitab, Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Bapak Ibu yang dirahmati, kehancuran itu terjadi adalah dengan proses perang yang luar biasa. Ada perang akhir zaman, ada perang dunia ke-1, ke-2, dan ke-3. Akan terjadinya perang ketiga atau sesudah perang dunia ke-1 dan ke-2. Pada saat itulah terjadinya huru-hara dahsyat, manusia akan berperang, di mana langit akan berubah menjadi lautan api, kata Rasulullah. Apalagi kalau bukan bom-bom nuklir. Dalam huru-hara seperti itulah Allah mengutus Imam Mahdi untuk membebaskan Palestina,
membebaskan Masjidil Aqsa, memerangi musuh-musuh Allah. Ketika perang itu terjadi, Imam Mahdi memimpin kaum muslimin, Nabi Isa alaihissalam Allah turunkan untuk menguatkan perjuangan jihad Islam dan kaum muslimin. Ya. Kemudian ketika Nabi Isa turun, kaum muslimin sedang sholat berjamaah, maka kemudian Nabi Isa alaihissalam diminta untuk menjadi imam sholat, beliau menolak. Ya. Maka Imam Mahdi menjadi imam sholat saat itu. Setelah sholat subuh berjamaah selesai dilaksanakan di Masjid Umawi di Gutoh, Damaskus, Suriah, kata Nabi Isa, buka pintu masjid itu. Ketika pintu masjid itu dibuka, maka tampaklah Dajjal dengan 70.000 pasukannya dari lembah Isfahan, Iran, menggunakan jubah Persia dan juga selendang atau yalis, selendang Persia, Yahudi Isfahan. Ya. Ketika pintu masjid terbuka, harumnya nafas, ya, mulianya nafas, harumnya nafas Nabi Isa alaihissalam apabila dicium oleh Dajjal dan pasukannya. Dajjal, apa kata Rasulullah? Dia akan merinding, basah tubuhnya, keluar keringat dalam, kencing di celana itu Dajjal, basah seluruh tubuhnya. Kenapa? Kaget karena malaikat kematiannya sudah ada di dalam siapa? Nabi Isa alaihissalam. Adapun pasukan Dajjal yang paling depan akan mati karena mencium harum nafas tubuh Nabi Isa. Kenapa nafas Nabi Isa harum dan membuat orang kafir? Karena Nabi Isa lama tidur di sisi Allah. Surat Ali Imran ayat 55. Ini cerita sebagian dari pasukan Dajjal ini lari, dikejar sama kaum muslimin. Kemudian mereka bersembunyi di balik batu dan pohon. Batu dan pohon berkata, "Hai muslim, hai mumin, sini, di belakangku ada Yahudi, bunuh dia." Kecuali pohon Gorgon, karena dia adalah pohon Yahudi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Nah, terkait dengan ini semua, maka peristiwa Dufan dikabarkan oleh Rasulullah SAW, bahkan oleh Allah dalam surat khusus Ad-Dufan. Ini merupakan peringatan bagi kita agar kita semakin mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, menjalin silaturahmi, istiqomah melaksanakan ibadah di masjid dan memakmurkan masjid dengan amalia-amalia sunnah. Dan kemudian Rasulullah mengingatkan untuk kita berbagi kepada sesama umat manusia. Ya. Bapak Ibu dan Saudara, saya bersama tim Yayasan Mutiara Quran Indonesia Peduli hadir ke Provinsi Riau ini dalam rangka menyampaikan informasi tentang akhir zaman, edukasi tentang eskatologi, tanda-tandanya, dan juga hal-hal yang terkait dengan Quran dan hadis serta fakta-fakta empiris yang terkait dengannya. Yang kedua adalah dalam rangka penggalangan dana untuk rumah tahfiz kami yang ada di Palestina, di Gaza, dan juga untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina yang sedang kelaparan, kekurangan, yang saat ini mereka mengalami penderitaan dan susah hidup karena genosida yang dilakukan oleh bangsa Yahudi Zionis laknatullah alaihim. Nah, barangkali ada di antara Bapak Ibu sekalian yang ingin membantu meringankan beban tugas mereka, terlebih ikut membantu pendirian rumah tahfiz kami yang ada di Gaza dan di Indonesia, silakan Bapak Ibu. Ini ada informasi yang nanti akan disampaikan. Ustaz, bagaimana caranya Ustaz? Kenapa kita harus membantu Palestina? Bapak Ibu dan Saudara, saya sampaikan sedikit berita, nyambung 5 menit lagi ya, atau 10 menit lah, 2 kali 5 menit. Bapak Ibu, di dalam kitab Al-Lahul Maktub karya Syekh Sofi Rahman Al-Mubarakfuri diceritakan, ini kitab Sirah Nabawiyah, bahwa ibunda Rasulullah SAW yang bernama Siti, siapa ibunda Rasulullah? Siti Aminah Fatimah putrinya. Ini ibunda Rasul, Siti Aminah. Beliau mengatakan, sebelum aku melahirkan Muhammad anakku, keluar cahaya dari kehormatanku, dari kemaluanku. Cahaya itu menyorot ke dinding, memperlihatkan kepadaku keindahan bumi Syam. Jadi Rasulullah SAW belum keluar dari perut. Ingat, Rasulullah lahir tidak dari vagina ibunya, tidak dari vagina ibunya sebagaimana kita, tetapi dari perutnya ibunya, seperti yang dioperasi sesar, seperti operasi sesar. Nah, Rasulullah lahirnya gitu. Namun sebelum terbelah perut Siti Aminah dan Rasulullah keluar,
dari kehormatan dari vaginanya, dari farjinya Siti Aminah ini keluar cahaya memperlihatkan indahnya bumi Syam. Jadi hadirnya Rasulullah ke muka bumi ada kaitan dengan Palestina. Apa itu? Tegaknya Islam yang menjadi tugas Rasulullah di muka bumi akan terjadi dengan hidupnya merdekanya Islam di Palestina. Merdekanya Palestina. Jadi siapapun yang mengaku cinta kepada Rasulullah SAW bohong kalau tidak cinta kepada Islam dan kaum muslimin di Palestina. Ya, tidak bisa sempurna kecintaan dia kepada Rasulullah SAW ketika dia tidak peduli kepada Islam dan kaum muslimin di Palestina. Maka di akhir zaman ini sangat jelas bagi kita. Ketika seseorang indolensi terhadap Palestina, acuh tak acuh terhadap Palestina, itu indikator adanya sifat munafik di dalam dirinya. Menutup dari ini apa yang dilakukan? Siti Maimunah berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, aftina fi Baitul Maqdis." Wahai Rasulullah, berikan kami fatwa tentang Baitul Maqdis. Nama lain dari Masjidil Aqsa, Ardul Mahsyari wal Maqsa. Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis adalah padang mahsyar kalian. Ketika kiamat terjadi, hancur alam semesta, kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Padang mahsyar kita adalah Masjidil Aqsa dan sekitarnya, Al-Quds. Wal Mahsyar, dan dia adalah tempat di mana manusia bertebaran, ada yang ke surga, ke neraka setelah dibangkitkan. Itu Rasulullah. Datanglah kamu ke Masjidil Aqsa itu, salatlah kamu di dalamnya. Fa inna sholata fi ka'alfi sholatin fi masiwa. Karena salat kalian di Masjidil Aqsa sama dengan 1000 kali salat di masjid yang lain. Dalam satu riwayat dari Ibnu Majah. Artinya umrah kita ini sempurna kalau kepada 3 masjid. Jadi tolong rubah persepsi kalau umrah itu hanya Mekah Madinah saja, tidak Bapak. Ya, tidak sempurna kalau umrah itu cuma Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kenapa? Rasulullah sampaikan, la tushaddu rihal illa ila salasatil masajid. Janganlah kalian berziarah dengan niatan ibadah kecuali pada 3 masjid. Apa itu? Masjidil Haram di mana? Di Mekah. Masjidil Rasulullah SAW An-Nabawi di Madinah, wa Masjidil Aqsa dan Masjidil Aqsa di Palestina. Ketika kita datang berziarah ke Masjidil Haram, kita menyembah Allah, beribadah di depan Ka'bah, menyembah Allah. Pada saat itu kita menapaktilasi jejak dakwah Nabi Adam dan Nabi Ibrahim. Dan ketika kita berziarah ke Masjid Nabawi, kita sholat di Raudah, di samping makam Rasulullah SAW menyembah Allah. Pada saat itu kita berziarah menapaktilasi jejak dakwah, Rasulullah SAW, Nabi akhir zaman. Namun ketika kita datang berziarah ke Masjidil Aqsa sebagaimana perintah Rasulullah tadi, kita sholat menyembah Allah di Masjidil Aqsa, saat itu kita menapaktilasi jejak dakwah semua Nabi dan Rasul Allah. Subhanallah. Maka niatkan dari sekarang Bapak Ibu berziarah ke Masjidil Aqsa. Ini perintah Rasulullah. Itu Rasulullah. Datangilah Masjidil Aqsa, ziarahi Masjidil Aqsa, salat di dalamnya. Siti Maimunah mengatakan, "Ya Rasulullah, ara'aita illa mastati'ana tahammal ilaihi, famada ta'muruna ya Rasulullah? Jika kami tidak bisa berziarah ke Masjidil Aqsa, salat di dalam Masjidil Aqsa, apa yang harus kami lakukan?" Jauh ya Rasulullah. Kami di Madinah, Masjidil Aqsa di Palestina. Mungkin itu perkataan kita hari ini. Jauh ya Rasulullah. Kami di Pekanbaru, kami di Dubai, Masjidil Aqsa di Palestina. Jika kami tidak bisa berangkat ke sana, apa yang harus kami lakukan? Fatuhdi lahu zitan yusraju bih. Sumbangkan zaitun-zaitun kalian, minyak zaitun kalian, agar menyala Masjidil Aqsa, agar sholat bisa ditegakkan di sana. Faman fa'ala dzalika kaman atah. Siapa yang menyumbangkan zaitunnya sehingga Al-Aqsa terang, sholat bisa ditegakkan, sama dengan dia datang berziarah ke Masjidil Aqsa dan sholat di sana. Artinya
Sumbangkan harta kita agar Islam tetap tegak di Masjidil Aqsa, agar Islam eksis di Masjidil Aqsa, sehingga salat, dakwah dan jihad bisa ditegakkan di Palestina, Masjidil Aqsa. Faman fa'ala dzalika kaman ata. Siapa yang melakukan itu berarti sama dengan dia datang ke Masjidil Aqsa dan berjihad untuk tegaknya Islam di sana. Nah, dalam rangka itulah saya mengingatkan Bapak Ibu sekalian teman-teman. Saya Rahmat Beguni. Saya sempat belajar bersama guru-guru kami yang dari Hamas. Dulu kami bergabung dengan Al-Quds Institution. Pimpinan saya Yusuf Al-Qardawi yang pusatnya di Qatar. Namun saya mengambil Palestina. Ada teman saya mengambil ke Mesir, ke Sudan. Namun saya memilih Palestina setelah saya belajar di Indonesia. Saya belajar mulazamah saja dengan mereka, Bapak Ibu. Tidak mengambil reguler sebagaimana Ustaz Muhammad Hussein. Kalau Ustaz Muhammad Hussein, kami berangkat dari satu lembaga yang sama. Kalau beliau ke Gaza, saya ke Yerusalem. Jadi saya yang setiap hari bertemu dengan Yahudi. Saya bertemu dengan Yahudi Askenazi, Yahudi Sephardim, Yahudi Naturekarta, Yahudi ultranasionalis, Yahudi Zionis. Ya. Itu Bapak Ibu. Nah, kemudian saya pulang ke Indonesia. Di Indonesia saya bersama dengan teman-teman membuat sebuah lembaga amanah dari Syekh kami untuk terus menyeru rakyat Indonesia untuk berziarah ke Masjidil Aqsa. Januari kemarin saya baru berangkat dari Masjidil Aqsa melalui Mesir, kemudian dan Jordan dan Mesir, kemudian kembali ke Indonesia. Kami menyalurkan dana langsung ke Gaza dan ke West Bank melalui lembaga kami Yayasan Mutiara Quran Indonesia Peduli. Dan barangkali di antara Bapak Ibu ingin seperti tadi perintah Rasulullah pada Siti Maimunah, maka jangan berhenti kita membantu Gaza, Palestina agar mereka tetap berjihad. Ya, kenapa? Karena mereka bertahan di sana betapapun mereka dibantai, agar Islam tetap hidup di sana, menunggu datangnya Rasulullah dan orang beriman untuk memenangkan Islam di Palestina. Nah, saya Rahmat Beko ini menyeru Bapak Ibu sekalian, yuk kita bantu Palestina berapapun Bapak Ibu kita sumbangkan. Ini perintah Rasulullah kepada kita melalui Siti Maimunah. Sumbangkan zaitun-zaitun berapapun Ustaz. Ustaz boleh nggak dicicil? Silakan. Ustaz boleh ditransfer? Silakan. Ditransfernya kemana? Ditransfer ke Bank Syariah Indonesia. Nomor rekeningnya 2498 203 kali 2000 2402 kali 2498 2000 240098 atas nama Yayasan Mutiara Quran. Dan Bapak Ibu yang sudah bismillah nanti Bapak Ibu, Ustaz saya sudah transfer, jika berkenan Bapak Ibu bisa mengirimkan struk transfernya ke nomor admin kami di nomor telepon WA WhatsApp 0811 221 7976. Sekali lagi 0811 221 7976 untuk kami catat dan kami laporkan nanti berapa pemasukan dari Masjid Al-Husna Muara Fajar di Ruba ini. Itu barangkali Bapak Ibu Subhanahu. Dan saya mendapatkan amanah dari guru-guru saya yang sekarang sudah syahid sebagian untuk memberikan hadiah Sal Palestina ya, dan doa sebetulnya hadiah doa. Dan Sal Palestina ini hanya sebagai simbol terima kasih lembaga kami kepada Bapak Ibu sekalian. Silakan Bapak Ibu, yuk kita bantu mereka. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah mereka yang syahid mensyafaati kita kelak di akhirat. Silakan, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.